Dengan mereka membuat skenario seperti ini, maka saya melihat tidak mungkin akan ada hal-hal yang meringankan kecuali bahwa mereka belum pernah misalnya menjalani pemidanaan atau belum pernah dipidana. Tetapi dengan mereka terus membangun rangkaian kebohongan, saya yakin jaksa akan membuat begitu banyak pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan, misalnya tidak berterus terang, berbelit-belit, mempersulit misalnya penyidikan, persidangan dan sebagainya gitu ya, atau tidak kooperatif gitu loh. Jadi itu akan menjadi memberatkan mereka. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer, karena dia awalnya ikut skenario Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, tetapi pasca saya ingatkan baik langsung maupun melalui pengacaranya, akhirnya dia berubah dan meninggalkan cara-cara skenario yang dirancang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau lihat di fakta persidangan, ya, Eliezer ini adalah orang yang tunduk patuh taat. Bahkan tadi pendengar jaksa yang orang patuh pada agama, taat pada atasan. Jadi kalau bentuk peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan ajas-ajas hukum, yang bersangkutan bukan diringankan lagi loh. Tidak dapat dipidana, artinya apa? Dibebaskan. Kata-kata yang terlontar pada saat itu adalah hajar cat pada tanggal 8 di Duren 3 pada saat Joshua kemudian dipanggil ke dalam. Tadi di persidangan juga disampaikan oleh Pak Verdi Sambo, beliau sempat melakukan konfirmasi. Kemudian dari jawaban respon yang disampaikan oleh korban. Dan tadi dibilang oleh rekan saya, berkesesuaian, ya kalau berasal dari sumber yang sama, ibaratnya kita gini ya, tikus got bermain dengan tikus got, ya mereka kan berkesesuaian. Nah, pernyataan saya tidak terlalu mengerti gitu maksudnya apa. Tapi poinnya begini, dalam konteks 340 memang berencana ini membedakan dengan apa yang disebut Rotslah di 338 ya. Bicara pembunuhan biasa. Apa kan? Beliau menginterpretasikan ada seperti melawan begitu, merasa tidak bersalah. Kemudian Pak Verdi Sambo menyampaikan langsung hajar cat. Mengapa terlintas dalam situasi yang kalut dan emosional, beliau melontarkan kalimat hajar cat, hajar. Nanti dari saksi-saksi itu mana yang paling meyakinkan? Saya kira itu metode yang sudah digunakan lazim dalam proses peradilan pidana. Jadi kita tidak usah berdebat terlalu jauh soal itu. Pada prinsipnya Pak Sambo sudah menyampaikan, kalaupun ditafsirkan dia siap bertanggung jawab untuk itu. Kalau diinterpretasikan dihajar, ya dia akan bertanggung jawab. Bagus. Berarti akan tergenapi lah unsur perencanaan tersebut. Manakala juga ada hubungannya ya dengan ya. Kapan sih Bu Putri Chandrawati itu ganti celana pendek? Pernah nggak kita tanya sama beliau? Tapi begini, sebelumnya saya tidak terlalu paham siapa yang disampaikan oleh rekan Martin barusan ya, pernyataan. Jelang tuntutan, kuasa hukum Brigadir J bocorkan satu hal yang sangat meringankan hukuman Baradae. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae akan menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang pembacaan tuntutan Baradae yang rencananya digelar di PN Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari tahun 2023. Sidang ini akan menentukan hukuman yang diterima oleh Richard Eliezer atas kasus pembunuhan Brigadir J. Terlebih atas perkara itu, Baradae terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Meski demikian, Kamarudin Simanjuntak, selaku kuasa hukum korban, membocorkan satu hal yang sangat meringankan hukuman Baradae. Ini tentu menjadi hal-hal yang sangat meringankan bagi Barada Eliezer, kata Kamarudin, dilansir dari YouTube TV One News pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Menurut pernyataan Kamarudin Simanjuntak, salah satu yang akan menjadi peringan dakwaan Richard, yakni keluarga Brigadir J, sudah memaafkan. Awalnya, Kamarudin mempertemukan keluarga Eliezer dengan keluarga Yosua dan mentraktir di sebuah restoran. Saya meminta keluarga mengampuni Barada Richard Eliezer, kemudian keluarganya Baradae, ayah ibunya, kekasihnya, maupun keluarganya, saya pertemukan dengan keluarga almarhum Yosua, ujar Kamarudin. Ia meminta agar keluarga Huta Barat dan Baradae saling memahami serta saling memaafkan.
Hingga akhirnya keluarga Huta Barat memaafkan atas perlakuan Richard Eliezer kepada anaknya. Saya traktir makan malam di restoran Baku, siang pada tanggal 26 Desember tahun 202, dan saya meminta mereka saling memahami dan saling memaafkan, lanjutnya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, LPSK juga meminta agar permohonan Baradae sebagai justice kolaborator dikabulkan oleh jaksa dan hakim. Sehingga, hal itu juga akan meringankan hukuman yang diterima oleh Baradae. Diketahui, Baradae didakwa melanggar pasal 240 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1-1 KUHP JO, pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Pidana KUHP.